Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang mahasiswa baru. Saya Muhammad Sasmito Jati, Wakil Rektor 4 Bagian Kerjasama dan Perencanaan. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di era New Normal Universitas Brawijaya. Terima kasih. Kesempatan ini adalah buat saya sangat baik sekali untuk memperkenalkan pada mahasiswa baru bahwa di era New Normal ini banyak masalah yang memang harus kita selesaikan. Nah, sebagai Wakil Rektor 4 memang tugasnya mencari hal-hal yang sifatnya baru, merencanakan yang baru, sehingga ketika kita berhadapan dengan era yang di luar kita kuasai, ya ini karena kehendak Tuhan bahwa pada hari ini kita memang menghadapi satu sisi pandemik yang tidak normal, dan Universitas Brawijaya mengalami ini sejak bulan Maret yang lalu. Dan setelah itu kita mencoba mencari dan berpikir ketika perguruan tinggi ini harus dimulai lagi semester ini, maka kita harus berpikir tentang bagaimana normalitas ini bisa kita lakukan. Nah, pada prinsipnya New Normal itu adalah kesetimbangan baru setelah terjadi adanya stres alamiah yang menyebabkan banyak penyesuaian dan kebiasaan kehidupan manusia. Dalam hal ini, stres akibat COVID-19. Adik-adikku sekalian, mahasiswa baru yang saya cintai, nah kita tahu semua, kita dengar semua berita bahwa ternyata pada hari ini peristiwa pandemik itu semakin meningkat, bahkan bukan turun, tetapi justru semakin meningkat sejak bulan Maret yang lalu. Nah, ada hal yang penting harus kita pikirkan, yaitu kita tahu bahwa ketika semuanya meningkat, pandemi ini semuanya menjadi ancaman kita. Ada alternatif yang harus kita pahami, bahwa ketika berhadapan dengan pandemik ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apakah kita siap mati untuk itu atau kita bekerja sama justru dengan pandemik ini. Nah, pilihan kita menurut saya adalah justru kita harusnya bekerja sama untuk itu. Nah, itu yang sebetulnya ketika kita bicara new normal. Nah, bagaimana kampus menjalankan ini? Maka perlu adanya penyelarasan yang banyak dengan sistem pendidikan kita. Itu yang menjadi masalah yang harus kita hadapi. Nah, kita semua tahu bahwa pusat dari pendidikan di tingkat universitas itu adalah guru-guru besar yang disebut professorship. Yang kita juga semua sudah tahu, pendidikan itu tidak mungkin kalau kita teriak-teriak tentang virtual learning, tidak mungkin sempurna. Sehingga kita mencoba bekerja keras bagaimana dalam kondisi yang seperti ini kita tetap bisa menjalankan proses pendidik kita sesempurna mungkin. Meskipun kami yakin tidak akan pernah bisa sempurna betul. Untuk itu memang Universitas Brawijaya menyiapkan banyak hal. Yang pertama misalnya menyiapkan pulsa untuk mahasiswa. Terus yang kedua membuat aturan-aturan, dan ini semua panduan-panduan sudah lengkap kita miliki untuk menyiapkan ini semua. Adik-adikku sekalian, mahasiswa baru yang saya cintai, jadi pada prinsipnya pendidikan di perguruan tinggi itu harus fleksibel, ini yang harus kita. Tetapi kita harus bisa membangun bagaimana alumni, peserta didik, mahasiswa-mahasiswa kita punya keyakinan akan masa depan yang cerah. Itu yang paling penting menurut saya. Yang ujungnya nanti adalah inovasi. Dia sadar menjadi seorang independence, dia sadar akan menjadi orang yang tidak punya batas wilayah dalam pengertian cara berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Tapi dia juga sadar harus punya rasa sebagai makhluk sosial. Dan itu yang kita sebut sebagai inclusiveness, ada keterbukaan. Nah, dikala seperti itu, ya, kita harus tahu bahwa sebetulnya normal baru itu sesuatu yang sederhana. Ketika Anda datang di kampus, bagaimana kita menjaga jarak misalnya. Terus yang kedua atau yang berikutnya, sering cuci tangan. Ya, cuci tangan itu bagian daripada ujung keselamatan kita ketika kita mau melakukan bekerja sama dengan COVID ini, dengan pandemi ini, ya cuci tangan jadi kunci segalanya. Jadi ada
beberapa tahap yang kita lakukan. Tapi sebelum kita memegang mata, memegang hidung, memegang mulut, itu harus kita jamin bahwa tangan kita pada prinsipnya bersih. Di kampus pun harus kita lakukan itu. Yang kedua juga, kalau kita ada rasa tidak enak, kalau bahasa Jawanya semlenget, ya, atau panas sedikit, atau gemerges, atau suhunya naik sedikit, itu lebih baik kita tidak usah ke kampus. Karena kita tahu bahwa teman-teman kita adalah sahabat-sahabat kita, itu orang yang kita cintai. Jangan sampai kita menjadi sumber penular. Itu yang menjadi prinsip yang berikutnya. Berikutnya, ketika kita mau ke kampus, biasanya naik ojek, naik motor, atau naik apa saja, maka ada prinsip-prinsip yang harus kita pakai. Mulai bagaimana kita memakai sarung tangan, sederhana ya, tetapi juga harus kita pakai. Bagaimana kita menggunakan baju lengan panjang. Kalau dulu kita pakai baju seenaknya, tapi sekarang coba kita berpikir itu. Terus kita jangan lupa membawa tisu basah. Kalau perlu kita selalu, bukan kalau perlu, harus kita, pada hari ini pun saya juga membawa hand sanitizer. Bisa dilihat ini, kemanapun saya pergi saya harus bawa ini. Pakai masker dan lain sebagainya. Membawa kalau pergi naik Gojek harus pakai helm sendiri. Itu yang harus menjadi kesadaran kita bersama, menjadi kegiatan kita sehari-hari yang akan menunjang kita kalau kita memang mau bekerja sama dengan pandemik ini, ya. Ya, ini kira-kira begitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada sarung tangan, ada masker, ada hand sanitizer, tisu basah kalau kita punya, dan seterusnya. Saya juga, ya, di kantor pun saya juga melakukan ini, ya. Masker selalu saya pakai, ada tamu siapapun tamunya saya pakai masker. Meskipun itu bukan budaya kita ya, tetapi kenyataan yang ini. Terus kalau bisa kita siapkan makanan dengan menggunakan suplemen-suplemen yang secukupnya, ya kita menggunakan tisu basah. Kalau perlu kita bawa sejadah sendiri. Kalau sholat itu kita gunakan sejadah kita sendiri. Ya, kita juga membawa sejadah tadi sudah ya, terus hand sanitizer harus di mana-mana, harus ada di sekitar kita, sehingga nanti ketika ada perubahan sesuatu yang kita rasakan, misalnya kita berjabat tangan dengan orang lain, kita memegang sesuatu di luar, itu langsung kita bersihkan sebelum memegang mulut, memegang hidung, dan memegang mata. Itu kunci ya yang harus kita lakukan ya. Kalau sudah selesai pulang ke kampus, sederhana saja. Baju yang kita pakai yang lengan panjang itu, kalau kita punya baju agak terbatas ya harus kita jemur, jangan kita pegang dulu ya. Setelah itu kita mandi seluruh tubuh kita. Kalau laki-laki kan rambutnya pendek sehingga bisa langsung keramas. Kalau pakai jilbabnya dijemur dan seterusnya. Ketika kita sampai pulang di rumah, agar supaya kita melindungi orang-orang yang kita cintai di rumah ya. Nah, itu profil mahasiswa yang bekerja sama dengan pandemi. Ya. Yang berikutnya, ini aturan yang ada di Universitas Brawijaya. Ya tadi ya, pakai masker, pakai mulut. Ya, nanti kita masuk di kampus, semua pintu Anda akan berhadapan dengan pendeteksi suhu ya. Terus di hampir semua tempat di kampus kita sudah ada tempat pencucian ya. Juga nanti ketika ketemu dengan teman, sahabat, meskipun kita kenal baik ya, tapi kita tetap harus menjaga jarak karena kita tidak tahu dia habis kemana ya. Nah, detailnya seperti ini bisa kita lihat. Seluruh untuk mahasiswa UB ini ada 3 tahap yang harus kita pahami, yaitu tahap yang pertama adalah masa respon yang skema ketat, yang kedua masa transisi, yang ketiga masa new normal ya. Masa ketat tadi itu apabila terjadi di satu fakultas atau daerah tertentu di universitas atau unit tertentu ada kejadian positif COVID. Dan itu sudah terjadi hari ini, pada bulan Agustus yang ini ada beberapa fakultas terpaksa ditutup dengan tatanan yang ketat ya. Nah, bisa kita lihat ini. Pertama, kalau kita ada kegiatan tentang buat KTM, semua KTM yang dilakukan, yang akan kita peroleh itu dengan menggunakan daring. Layanan informasi di semua tahap itu tadi juga menggunakan daring. Orientasi ordik pendidikan yang pada hari ini kita lakukan, kita juga dilakukan secara daring ya.
Registrasi juga daring. Terus yang kedua pembimbingan kartu rencana studi, jadi nanti kamu begitu kuliah, nanti pasti akan bikin KRS semuanya dilakukan daring, kecuali nanti pada masa yang normal tadi, bisa dilakukan daring, tetapi juga bisa dilakukan secara luring, tetapi meskipun luring kita melakukannya dengan aturan-aturan COVID yang ketat seperti tadi saya sampaikan. Ya, perkuliahan ya. Untuk ilmu-ilmu yang sifatnya kognitif semuanya dilakukan daring ya. Dan ketika masa transisi ini memang paling tidak ada dua metode. Yang pertama 75% blended learning. Blended learning itu artinya dia daring, tapi daringnya itu bisa sinkron, artinya kalau kita bicara langsung seperti kita menggunakan Zoom, pada hari ini kita dosennya ngajar, pada hari ini juga mahasiswa mendengarkan dengan saat yang sama, tetapi juga diberi tugas dan lain sebagainya, itu blended. Tapi juga ada 25% luring ya. Kuliah yang dilakukan secara luring, tetap mahasiswa dari satu ruangan yang biasanya untuk 40 mahasiswa akan digunakan hanya untuk 10 orang mahasiswa, sehingga mengatur jarak dan protokol yang ketat. Itu perkuliahan. Praktikum, nah ini, kalau praktikum kebetulan dry lab ya, pada waktu masa ketat semuanya masih ditutup ya. Pada masa transisi kalau hal yang mendesak diperbolehkan, tetapi tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan. Sedangkan dalam masa yang normal baru, kalau memang harus dilakukan dengan luring, maka semuanya harus mengikuti protokol-protokol ketat dari COVID. Berikutnya, untuk FKG, FKH, ini memang banyak hal yang tidak mungkin dilakukan secara daring, sehingga dilakukan juga dengan luring, tetapi tetap menggunakan protokol-protokol yang ketat. Ya, kalau ada perkuliahan dari luar negeri, dosen-dosen, profesor dari luar negeri bisa daring, sebagian besar akan daring. Tetapi juga diperlukan kalau itu luring, maka dibutuhkan juga oleh negara, dari negara mana, kalau negaranya boleh mengizinkan dan lain sebagainya, maka bisa diatur oleh itu. Magang, PKL dan lain sebagainya, itu pada masa new normal dibolehkan, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang tetap. Bimbingan TA juga harus bisa dilakukan dengan daring, tetapi sebagian besar apabila memang dosen menghendaki mau melakukan secara luring, maka harus diikuti dengan protokol yang ketat. Pelaksanaan tugas akhir sama, jadi pada prinsipnya bisa dilakukan dengan luring, tetapi dengan protokol yang ketat ya. KKN yang bisa dilakukan dengan luring ya. Penerimaan mahasiswa asing itu juga dilakukan dengan luring, dengan catatan dari mana negara dia dan bagaimana kebijakan pemerintah menutup untuk mahasiswa atau tidak, untuk mahasiswa baru dari negara tersebut atau tidak, itu akan dipatuhi. Begitu juga pengiriman mahasiswa UB ke luar negeri, jadi banyak sekali loh kesempatan kita untuk belajar ke luar negeri, tetapi juga tetap diikuti dengan aturan-aturan kesehatan yang sesuai di negara mereka tuju. Ya, begitu juga yudisium, wisuda, sampai hari ini kita lakukan dengan daring. Ya. Surat keterangan lulus juga kita lakukan dengan daring, ya, kecuali pengambilan ijazah yang asli. Pengambilan ijazah yang asli itu akan dipanggil sesuai dengan jadwalnya, termasuk jamnya, sehingga tidak akan datang bergerombol. Ya. Legalisir juga sama, kalau kita membutuhkan yang asli maka akan dijadwal dengan ketat. Ya. Akses masuk kampus ada berapa? Ya, jadi kita bisa lihat bahwa pintu yang dibuka di Jalan Veteran, akses masuknya jam 5 sampai jam 10 malam. Pintu gerbang KPRI juga sama, pintu gerbang Watugong hanya jam 6 sampai jam 9, pintu gerbang Betek itu untuk keluar jam 7 sampai jam 4. Ya, ini tujuan kita. Jadi harapannya nanti dalam proses pendidikan ini kita akan bisa menjadi
menghasilkan Anda sekalian akan menjadi mahasiswa yang sungguh inovatif, ya, bisa bermanfaat buat bangsa dan negara, dan insya Allah bisa bermanfaat buat keluarga dan seterusnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan Anda sekalian menjadi orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin.